Baiklah, di sini saya akan membuat video remedial UTS termodinamika yang dimana videonya yaitu menjelaskan soal yang telah diisi dari soal UTS. Baiklah, tidak berlama-lama lagi saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu soal ada satu soal yang dimana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak, yaitu yang pertama ada kalor. Jelaskan yang dimaksud dengan kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah karena adanya perbedaan suhu. Itu kalor. Nah, yang kedua yaitu kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal adalah keadaan ketika dua atau lebih benda yang saling berhubungan memiliki suhu yang sama sehingga tidak terjadi lagi perpindahan kalor. Yang ketiga yaitu perubahan fase zat. Perubahan fase zat adalah perubahan wujud zat akibat penyerapan atau pelepasan kalor tanpa mengubah jenis zat tersebut seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan deposisi. Dan yang D, transfer panas konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut secara keseluruhan. Contoh sendok logam yang menjadi panas saat ujungnya dicelupkan ke air panas. Yang E, transfer panas konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya aliran air saat dipanaskan atau angin darat dan laut. Yang terakhir, transfer panas radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium perantara, contohnya panas matahari yang sampai ke bumi. Yang kedua yaitu soalnya menjelaskan hubungan antara. Yang pertama, hubungan antara tekanan suhu gas pada volume tetap. Menurut hukum Gay-Lussac, jika volume gas dijaga tetap, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Ini rumusnya seperti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Artinya semakin tinggi suhu gas maka semakin besar tekanan gas. Sebaliknya, jika suhu menurun maka tekanan juga menurun. Yang kedua, hubungan antara tekanan dan volume pada suhu tetap. Menurut hukum Boyle, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume pada suhu tetap. Selanjutnya, rumusnya seperti ini. P1 sama dengan P2 Artinya ketika volume diperkecil maka tekanan meningkat. Sebaliknya jika volume diperbesar maka tekanan menurun. Dan yang selanjutnya, hubungan antara suhu dan volume gas pada tekanan tetap. Menurut hukum Charles, volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya pada tekanan tetap, yaitu bisa dituliskan seperti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Artinya semakin tinggi suhu maka volume gas semakin besar. Sebaliknya jika suhu menurun maka volume gas semakin kecil. Yang soal ketiga yaitu menganalisis data. Saya memilih data yang kedua. Analisis data suhu dataran rendah dan dataran tinggi. Walaupun dataran tinggi lebih dekat dengan matahari dibandingkan dataran rendah, suhu di dataran tinggi justru lebih rendah. Hal ini terjadi karena faktor utama yang menentukan suhu udara bukanlah jarak ke matahari, melainkan cara atmosfer menerima dan menyimpan panas. Permukaan bumi menyerap energi matahari terlebih dahulu, kemudian memanaskan udara di sekitarnya melalui konduksi dan konveksi. Karena sumber panas utama udara berasal dari permukaan bumi, maka udara yang lebih dekat ke permukaan akan lebih hangat. Semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara semakin rendah, sehingga udara menjadi lebih renggang. Udara yang renggang kurang mampu menyerap dan menyimpan kalor dibandingkan udara yang lebih padat di dataran rendah. Oleh karena itu, kota-kota dataran tinggi seperti Quito, La Paz, Bandung, dan Bukit Tinggi memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan kota-kota dataran rendah seperti Mekah, Bangkok, Jakarta, dan Padang, meskipun secara geometris lebih dekat dengan matahari. Yang keempat yaitu evaluasi pernyataan. Ada sebuah pernyataan, sebuah tabung yang sangat kuat dicelupkan ke dalam laut dalam. Karena tabung tidak rusak dan
volume tabung tidak berubah, maka tekanan di dalam tabung ketika di udara sama dengan tekanan di dalam tabung ketika di kedalaman laut. Hal tersebut yang menyebabkan manusia dapat bertahan di dalam kapal selam. Nah, penilaiannya sebagian benar, tapi alasan yang diberikan kurang tepat. Karena ini alasannya, tekanan air laut memang semakin besar sering bertambahnya kedalaman. Jika tabung benar-benar kuat dan kedap udara, tekanan udara di dalam tabung dapat tetap mendekat tekanan awal karena air laut tidak masuk ke dalam tabung. Namun, alasan manusia dapat bertahan hidup di dalam kapal selam bukan hanya karena volume kapal tidak berubah. Kapal selam memiliki sistem pengaturan tekanan, ventilasi, serta penyediaan oksigen yang menjaga kondisi di dalam kapal tetap aman bagi manusia. Selain itu, jika kapal selam tidak dirancang dengan baik, tekanan luar yang sangat besar dapat merusak struktur kapal. Oleh karena itu, kemampuan manusia bertahan hidup di kapal selam bergantung pada kekuatan struktur kapal dan sistem pengendalian lingkungan di dalamnya, bukan semata-mata karena volumenya tetap. Kesimpulannya, pernyataan tersebut kurang tepat, cenderung salah, karena alasan yang diberikan tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa manusia dapat bertahan hidup di dalam kapal selam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.